Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membawakan materi konstitusi. Sebelum kami menjelaskan tentang materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Fitri dan juga teman saya Dia Inaya dan Najmi Septiani. Nah, materi pertama akan dibacakan oleh Dia Inaya. Pengertian konstitusi. Mengenai istilah konstitusi pertama kali dikenal di negara Prancis, yaitu berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Dengan pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara. Hal ini disebabkan konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Istilah tersebut muncul karena Prancis yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatar belakangi gejala-gejala sosial. Hal tersebut tidak mengherankan karena negara itu paling sering menghadapi persoalan konstitusi. Sampai masa Republik keempat tahun 1946, Prancis sudah mengenal 12 macam konstitusi. Dalam Liberator, bahkan Prancis sering disebut sebagai Laboratory of Constitution Making. Berarti dengan istilah konstitusi dalam bahasa Indonesia antara lain berpadanan dengan kata konstitusional atau bahasa Prancis, constitution dalam bahasa Latin, constitution bahasa Latin, constitution bahasa Inggris, constitutie atau grondwet bahasa Belanda, Verfassung atau Verfassungsletter bahasa Jerman. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai dua arti. Yang pertama, lebih luas daripada undang-undang. Kedua, sama dengan pengertian undang-undang dasar, kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar. Karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi naskah tertulis saja. Dan di samping itu, masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar. Dalam sejarah, kita melihat bahwa identifikasi antara pengertian konstitusi dan undang-undang dasar itu dimulai sejak Oliver Cromwell atau Lord Protector Kerajaan Inggris tahun 1599 sampai tahun 1658 yang menamakan undang-undang dasar itu sebagai The Instrument of Government atau Instrument of Government, yang berarti bahwa undang-undang dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah, dan dari sinilah muncul identifikasi dan konstitusi dan undang-undang dasar. Pada tahun 1787, pengertian konstitusi menurut Cromwell tersebut kemudian diambil alih oleh Amerika Serikat, yang selanjutnya oleh Lafayette diambil oleh negara. Prancis pada tahun 1781 pada umumnya negara-negara yang mendasar atas demokrasi konstitusional. Maka undang-undang dasar atau sering disebut juga konstitusi dalam arti sempit mempunyai fungsi yang khusus, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara akan lebih terjamin. Pandangan ini dinamakan konstitusionalisme. Menurut Karl Friedrich, bahwa konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Tetapi, yang dikenakan pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Cara pembatasan yang dianggap efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Dia Ayu Fitri. Oke, Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar di negara kita ini menjadi sebuah sumber dan pedoman hukum untuk setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Semua tentang negara Indonesia ini tindakannya dan kebijakan pemerintahnya sebagai penyelenggaraan negara ini semua harus sesuai serta juga berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konstitusi ini sendiri sangatlah penting dan juga harus ada dalam negara. Tidak adanya konstitusi ini sendiri akan berakibat adanya penguasa yang dapat menguasai seluruh hal apapun tanpa ada batasnya. Maka dari itu, dibentuklah sebuah konstitusi di negara kita agar para pemimpin ataupun seluruh rakyat Indonesia ini mempunyai batas tertentu serta sebagai pegangan agar tidak melampaui batas dalam kekuasaannya.
Tidak adanya konstitusi juga dapat berakibat fatal dalam negara kita. Akan ada banyaknya penguasa yang semena-mena terhadap rakyat kecil, tidak berartinya hak asasi manusia karena tidak adanya konstitusi sebagai pelindung serta kebebasan rakyat, serta tidak adanya konstitusi akan menimbulkan banyak orang politik yang akan mempunyai kekuasaan tersendiri dalam bidang politik tanpa ada batasnya. Konstitusi ini sendiri juga mempunyai tujuan, yaitu satu, sebagai cara untuk dapat membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenangan. Kedua, sebagai sumber hukum tertinggi di suatu negara. Ketiga, sebagai alat untuk membatasi dalam kekuasaan setiap orang. Keempat, sebagai identitas nasional serta lambang. Kelima, sebagai pelindung hak asasi manusia serta kebebasan warga negara. Salah satu hal yang menjadi pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ini adalah sumber dan pedoman hukum tertinggi bangsa Indonesia dalam menegakkan peraturan di negara kita. Undang-undang ini sudah mendarah daging dan melekat sangat erat untuk negara kita. Karena adanya peraturan yang ditegakkan bagi orang yang melanggar hukum, tidak hanya orang menengah ke bawah, tapi juga berlaku untuk para pelajar maupun pemimpin dan yang merancang undang-undang negara itu sendiri. Adanya Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat membuat semakin kuatnya konstitusi negara dalam menegakkan keadilannya. Akan semakin banyak penguasa yang berpikir dua kali untuk bertindak agar tidak salah dalam mengambil keputusannya, serta semakin kecilnya penguasa yang semena-mena terhadap rakyat biasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alvina Dwi Septiani. Baik, selanjutnya perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia adalah sesuatu atau revolusi groundwork telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dan pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah terlihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945. Dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan undang-undang, dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, sebelumnya itu harus dinyatakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui referendum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR/2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia akan ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama, pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 atau disebut dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu, Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik Indonesia yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Setelah mengalami beberapa proses, kedua periode 27 Desember sampai dengan 17 Agustus atau penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rondrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadinya agresi Belanda pada tahun 1947 dan agresi kedua pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 atau disebut dengan penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada periode keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, atau penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama, dan pada masa 1959 sampai dengan 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Baik, dari kesimpulan itu, maka kami akan menyimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah negara Inggris dan Kanada. Demikianlah makalah yang kami buat. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.